Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam ibadah ini. Pagi hari ini kita memenuhi undangan Tuhan untuk bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Kasih karunia kemurahan Tuhan. Kita baik-baik saja, sehat-sehat saja di tengah kota yang damai sejahtera. Kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa, kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang dari Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kemurahan Engkau bagi kami semua. Terima kasih pagi hari ini kami diberikan kesempatan Tuhan untuk bisa memenuhi undangan Engkau Tuhan, untuk beribadah bersama-sama Tuhan, untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan, memuji menyembah Engkau, menghaturkan persembahan kami, mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan diutus oleh Engkau Tuhan untuk kembali ke tempat Engkau menempatkan kami untuk menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah sebentar ke dalam tangan Engkau. Kiranya Engkau yang menolong kami, menjagai kami. Kiranya hadirat-Mu, pribadi-Mu Tuhan, menyentuh setiap kami, menyegarkan kami, mengubahkan kami Tuhan, membuat kami Tuhan semakin selaras seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya yakin pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini. Setiap minggu pasti ada sukacita di tempat ini. Tapi sebelum kita memuji meninggikan nama Tuhan, boleh kita kasih sukacita kita ke kanan dan kiri. Mungkin jangan salaman saudara, kasih tos ya. Kasih tos. Karena ini ibadah anak muda ini. Ini ibadah anak muda. Jangan salah, ini ibadah anak muda. Yes. Karena ini hari tanggal 5 ya, minimal 5 orang ya. Jangan kasih tos yang itu-itu lagi ya, saudara, kasih yang lain. Atau jangan tos sama diri sendiri ya, saudara. Karena hari ini kita mau bersukacita memuji nama Tuhan, amin. Kita bersyukur Tuhan sudah bersama dengan kita selama seminggu dan kita mau memuji Dia, amin. Dia Allah yang tiada tandingnya, amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Mari kita sembah dari tempat ini, haleluya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Semua kok. Tiada tandingnya semua perbuatanmu di dalam hidup. Katakan perkasa dan terhebat. Perkasa dan terhebat semua anugerahmu di dalam hidup. Boleh kita sama-sama angkat tangan kita, naikkan syukur. Ku naikkan pujian syukur dengan kuasa darah-Mu. Kau beri kemenangan, Kau Tuhan yang perkasa, kuasa-Mu yang terhebat. Di dalam kelemahan Kau beriku kekuatan. Kau Tuhan yang setia, yang tak pernah berubah, dulu sekarang dan sampai selamanya. Semua tiada tandingnya. Oh, 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 oh. Haleluya. Tiada tandingnya semua perbuatanmu di dalam hidup. Perkasa dan terhebat. Perkasa dan terhebat semua anugerah-Mu di dalam hidupku. Mari naikkan pujian syukur. Dengan kuasa darah-Mu Kau beri kemenangan. Kau
sama-sama buat Tuhan. Tuhan, come on, sing. Kau terhebat, kau terhebat, tiada tandingnya. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kau terhebat, tiada tandingnya. Semuanya siap, katakan kuasa-Mu Yesus. Yang perkasa, kuasa-Mu yang terhebat. Di dalam kelemahan Kau beriku kekuatan. Kau Tuhan yang setia, yang tak pernah berubah. Are you ready? Sampai selamanya. Kau Tuhan yang perkasa, kuasa-Mu yang terhebat. Di dalam kelemahan Kau beriku kekuatan. Kau Tuhan yang setia, yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Tiada tandingnya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Berikan kemuliaan buat Yesus. Haleluya. Dia tiada tandingnya. Dia Allah yang luar biasa. Dia adalah Raja yang hebat. Amin. So kita nggak usah takut jalani kehidupan karena Dia bersama-sama dengan kita. Raja yang hebat bersama-sama dengan kita. Haleluya. Come on. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Katakan kemenangannya. Belenggulah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Say. Oleh darah-Mu yang bebaskanku. Say. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku. Di dalamku tiada takut. Bersama-Mu. Lebih lagi kita mau katakan Dia Raja yang hebat. Come on. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Semua kemenangannya. Amin. Kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh darah yang bebaskanku. Come on. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku. Di dalamku tiada takut. Bersama-Mu. Mari tepuk tangan buat Yesus. Dia gak pernah berubah, saudara. Dulu, sekarang, dan selamanya.
Dia tetap sama Raja yang hebat. Haleluya. Yuk katakan. Dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu, sekarang, selamanya Kaulah Raja. Amin. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja. Are you ready? Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku. Tiada takut, bersamamu, bersamamu. Sekali lagi, come on. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku. Di dalamku, tiada takut, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Di dalammu. Haleluya. Kaulah yang tiada tanding, Kau Raja yang hebat. Engkaulah segalanya Tuhan. Kau mampu melakukan segala sesuatu. Dan hari ini Tuhan, kalau kami ketika menjalani hari kami mungkin gak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Mungkin apa yang terjadi dalam hidup kami saat-saat ini jauh dari harapan kami. Tapi kami hanya berserah kepadamu karena kami tahu Engkau tidak pernah gagal Tuhan. Juga bagi hidup kami Engkau tidak pernah gagal Tuhan. Engkau tidak akan pernah gagal Tuhan. Yes. Mari ajarkan kami Tuhan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkan ku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan. Indah dan mulia, Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah yang hebat. Jangan mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau setia Tuhan, ingatkan ku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan. Indah dan mulia, katakan Tuhan tak pernah
Engkau tak pernah gagal Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun kami belum melihat jalan-Mu Tuhan, kami mau mengerti Tuhan rencana-Mu. Dan kami yakin Tuhan, Engkau tidak pernah gagal Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Mari dengan segenap iman, dengan segenap hatimu, mari nyanyikan, katakan kepada Tuhan. Tuhan tak pernah gagal, satu janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji-Mu Tuhan, untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Jesus. Kami mau ada di dalam proses untuk percaya setiap jalan-Mu Tuhan. Hari ini saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami. Mungkin saudara tidak melihat jalannya Tuhan. Tapi satu hal yang kita imani hari ini, He will never fail. Dia nggak pernah gagal. Mari kita percaya Tuhan. Mari kita beriman kepada Tuhan, kepada rencananya. Mari kita bawa hati kita hari ini. Kita mau bilang kita percaya sama Tuhan. We trust You Lord. Hallelujah. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, katakan, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Come on, church. My Savior, who will never fail. He will never fail. I trust in You, Lord. I trust in God, my Savior, the one who will never never fail. Mari kita mencari Tuhan, karena kita tahu Dia mendengar dan Dia menjawab setiap doa kita. Come on, let's be seeking God. Mari bawa hatimu sama Tuhan pada hari ini. Mari
Mari bawa semuanya sama Tuhan, doamu sama Tuhan. Lift up your voice, lift up your hands, sing. Jesus. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, And He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, He heard you. and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord. I sought the Lord. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. God, my Savior, you are. He will never fail. I trust in God, my Savior, you are. He will never fail. Come on. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord. I sought the Lord. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. God, my Savior, to one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior. He will never fail. Mari kita kasih kemuliaan buat Tuhan. Ya, haleluya, haleluya, haleluya. You will never fail, Lord. Yes, Jesus. Kami berserah tandanya Tuhan atas rencana-Mu. Bukan rencana kami, tapi rencana-Mu Tuhan. Bukan keinginan kami, tapi keinginan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau tidak pernah gagal Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, kiranya firman Tuhan lewat pujian ini terus rema menjadi rema dalam hati kami. Ketika kami menjalani hari-hari kami. Dan kami pun memberikan yang terbaik hanya bagi Engkau. Pujian kami, hati kami, suara kami, semuanya hanya bagi Engkau Tuhan. Terimalah ini ya Bapak. Dan sebentar kami juga mau memberikan yang terbaik. Kami akan memberikan materi Tuhan yang kami bisa buat Engkau Tuhan. Kiranya Engkau berkati orang-orang yang mengelola. Biar bisa dikelola dengan baik. Sehingga namamu semakin dipermuliakan di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat memberi.
Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Senang sekali kita bisa bersama-sama kembali ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita akan berdoa untuk persembahan dan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa bersama-sama terlibat dalam melayani Tuhan. Terima kasih kami bisa bersama-sama Tuhan untuk berbagian Tuhan, untuk memberikan persembahan Tuhan yang adalah milik-Mu Tuhan. Kami kembalikan Tuhan, segala yang milik-Mu itu Tuhan, kiranya Engkau pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau juga menolong hamba-hamba Tuhan dan orang-orang yang mengelolanya. Engkau berikan hikmat Tuhan, apa yang terkumpul bisa menjadi alat kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, hati kami, Engkau membuka, mencerahkan Tuhan, menyinari hati kami Tuhan. Sehingga kami mengerti akan isi hati-Mu, kami mengerti akan kehendak-Mu, kami mengerti akan keinginan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kiranya Engkau menolong kami semua Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman kami, lembutkan hati kami Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan sama-sama saudara, amin, amin. Selamat pagi sekali lagi saya ucapkan kepada saudara. Nah saudara, hari ini, bulan ini, sekarang kan sudah bulan Oktober ya, udah gak terasa lagi. Bulan depan Januari, tentu tidak ya, bulan depan adalah November. Bulan ini kita akan belajar sebuah tema tentang doktrin tentang karya-karya Allah. Sudah ditanyakan ya, doktrin tentang karya-karya Allah. Nah jadi doktrin itu ajaran tentang bagaimana karya-karya Allah yang telah dia kerjakan di atas muka bumi dalam semesta ini dengan bentuk kronologis metanaratif. Naon eta teh kronologis metanaratif teh ya. Kronologis itu artinya tersusun dengan waktunya, sesuai dengan waktunya ya. Pertamanya ini, lalu ini, lalu ini. Nah, metanaratif itu atau apa? Metanaratif itu kisah panjangnya Allah, kisah dari awal sampai akhir. Jadi kita akan belajar doktrinnya Tuhan, ajaran Tuhan, karya-karya Tuhan yang disampaikan dalam bentuk kronologi satu-satu, dalam bentuk cerita besarnya nanti. Nah gitu ya kurang lebih saudara. Nah tidak bisa tolong dari atas. Ya hari ini kita belajar tentang penciptaan. Jadi kita akan melihat bagaimana penciptaan. Bagaimana karya agung penciptaan itu. Minggu depan Providence tentang pemeliharaan oleh Ibu Evelyn. Kemudian redemption, penebusan oleh Pak Arianto. Kemudian glorification tentang pemulihan oleh Pak Welem. Jadi sebulan ini adalah satu paket komplit. Ya, kita akan belajar bagaimana karya Tuhan dalam penciptaan, dalam pemeliharaan, dalam penebusan, dan dalam pemuliaan nanti sampai akhirnya. Karena creation itu awalnya, glorification itu akhirnya. Jadi itu namanya metanaratif itu dari awal sampai akhir. Jadi kita tuh ada dalam rencana besarnya Tuhan. Kita tuh masuk di dalam ceritanya besar Tuhan, saudara. Kami berharap melalui tema-tema ini kita akan mengenal Allah. Kita akan lebih tahu tentang bagaimana Allah bekerja. Kalau kita tahu lalu akan menjadi apa? Kita akan menjadi selaras dengan kehendaknya. Kehendaknya maunya apa sih? Nah dari itu kita akan tahu, oh Allah maunya itu, kita akan mendekati seperti itu ya. Kita mau seperti yang Allah kehendaki. Kita makin mengasihi dia karena tahu Allah bagaimana ketika dia berkarya juga dia bekerja dalam kehidupan kita. Jangan anggap hanya dunia ini saja dia berkarya. Tapi dalam setiap pribadi saudara dan saya juga Allah bekarya di dalamnya. Kita akan bersyukur setelah kita mengetahui itu. Kita akan bertekun di dalam kesalehan. Kesalehan kita perlu saleh, tapi kita juga perlu bertekun di dalam kesalehan. Dan memiliki pengharapan tentang masa depan, itu glorification. Kalau kita tidak tahu ujungnya seperti apa, ya agak deg-degan ya. Kalau nonton film gak tahu ujungnya seru tuh. Karena beberapa menit ke depan akan ketahuan. Tapi kalau hidup kita ujungnya gak ketahuan, itu mengerikan saudara, itu mengerikan. Soalnya itu realitas, kalau film mah gak realitas gitu ya. Kalau kita tahu ujung filmnya kadang-kadang kita ngamuk, spoiler, ngamuk gitu. Tapi untuk kehidupan Anda harus tahu spoilernya. Anda harus tahu apa yang terjadi. Deg-degan kalau ternyata salah saudara ya. Tapi kalau film tidak boleh spoiler, kalau kehidupan saudara harus tahu ujungnya seperti apa. Karena ini tidak main-main, ini realitas, ini kenyataan. Nah hari ini kita akan belajar tentang the majesty of creation. Mudah-mudahan ini jalan di sini.
The majesty of creation. Keagungan dari penciptaan. Nah, penciptaan yang menjadi agung karena penciptanya yang agung. Jadi ini bukan creationnya yang majesty, ya memang creationnya agung, memang ciptaan agung. Tapi creation di sini bukan ciptaan, tetapi penciptaan. Penciptaan itu agung, tetapi bukan karena dirinya yang agung. Dia memang luar biasa, tetapi dia luar biasa karena yang menciptakannya luar biasa. Kita harus tahu itu, kita harus lebih memikirkan itu, semuanya ini hebat karena ada yang menciptakannya yang hebat. Kita tidak hanya melihat, oh itu hebat, ya udahlah, ya udah cuma begitu saja. Tidak, tetapi kita mulai memikirkan kenapa ini hebat. Siapa yang membuat ini hebat? Mengapa ini hebat? Untuk apa ini hebat? Kita akan tahu, kita akan belajar dari pribadi Allah tentang betapa agungnya penciptaan itu. Bukan karena ciptaannya, tetapi karena yang menciptakannya agung. Saudara, jika manusia menganggap bahwa hal terbesar dalam peradaban manusia yang sangat berdampak, saya sering kali membaca seperti itu. Ada yang berdampak dalam kehidupan kita itu, yaitu api, roda, listrik, internet. Saudara, api pertama kali tuh, ketika manusia zaman purba belum mengenal api, maka daging dimakan mentah-mentah. Benar ya? Ketika malam dia kebingungan gimana caranya untuk bisa menghangatkan. Tetapi ketika api dapat oleh kehidupan manusia, manusia menjadi hidup lebih hangat lagi. Ternyata kalau ayam dibakar itu lebih enak wanginya, lebih cita rasa kita lebih terpenuhi seperti itu. Wah, penemuan api luar biasa. Lalu api bisa membuat segala mesin uap dan lain sebagainya karena api. Roda juga. Zaman dulu saudara, ketika tidak ada roda, misalnya roda tidak diketemukan, mungkin mobil juga tidak akan diketemukan. Dan segala barang-barang juga tidak diketemukan. Tetapi ketika ada roda, wah semuanya menjadi cepat, semuanya menjadi luar biasa. Bahkan wah kalau mobil nggak ada rodanya, jangankan ya mobil nggak ada rodanya, mesinnya juga kan harus bulat semua ya saudara. Itu mobil bulat-bulat semua, roda semua di dalamnya. Roda membuat kehidupan kita berubah. Lalu listrik ditemukan, nggak kelihatan tetapi bisa ada daya yang luar biasa. Kita nyala ini karena listrik semuanya. Wah ini penemuan yang hebat. Sepanjang masa kita menemukan bahwa listrik membantu manusia. Lalu ada lagi internet. Nah sekarang tanpa internet mati semuanya saudara. Kalau di rumah gak ada internet anak-anak ngamuk. Benar beli kuota. Dulu anak ngamuk-ngamuk kalau gak dibeliin mainan. Benar kokosehan di rumah. Muter-muter di rumah kayak baling-baling. Sekarang kalau gak ada kuota kayak baling-baling. Ya kejadian di rumah saya kayak gitu. Kamu baling-baling saya buang kamu keluar dari rumah ini. Galak bapak. Gak ada kayak gitu mutung-mutung kayak gitu gak ada di rumah saya. Anak saya tidak diperkenankan untuk seperti itu. Nah internet membuat kita bisa melakukan segala sesuatu. Bahkan ini, itu semua yang saya persiapkan itu dikirim lewat internet. Tetapi saudara, sesungguhnya hal terbesar dan sejati dari peradaban manusia adalah Allah menyatakan dirinya bagi manusia. Itu yang terbesar. Kalau Allah tidak menyatakan dirinya kepada manusia, maka sia-sia kita hidup. Ujung hidup kita tidak jelas. Ujung hidup kita tidak tahu mau kemana. Bukan api, bukan roda, bukan listrik, bukan internet, bukan AI. Tetapi Allah menyatakan dirinya kepada kita. Saudara boleh lihat Alkitab saudara, Alkitab saudara bisa lihat. Itu pernyataan terbesar dari kehidupan manusia. Allah menyatakan dirinya kepada kita. Kita menganggap Alkitab terlalu murah, terlalu remeh, simpan di rumah berdebu dan tidak pernah membacanya. Padahal itu adalah hal terbesar dalam hidup manusia yang mengubahkan engkau dan saya. Hal terbesar dalam hidup manusia yang membuat segala sesuatu bisa berubah. Membuat si papa bisa enak di rumah, membuat si mama bisa nyaman di rumah, membuat anak-anak bisa nyaman di rumah, membuat kehidupan kita bisa jadi nyaman semuanya. Ketika orang-orang diubahkan di dalam Kristus. Saudara bayangkan kalau di rumah tidak ada Kristus di dalamnya. Orang seenaknya, orang liar, orang berlaku kasar, orang saling menyakiti di dalam rumahnya. Buat apa kita punya rumah? Tidak ada gunanya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau semua orang tidak menghargai orang lain sebagai ciptaan agung Tuhan, buat apa? Maka yang terbesar adalah Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Supaya apa? Supaya manusia menyadari
Bagaimana dia letaknya di hadapan Tuhan. Bagaimana posisinya di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal mengenai penciptaan yang firman Tuhan nyatakan. Hari ini kan tentang creation, tentang penciptaan. 3 hal mengenai penciptaan yang firman Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, God's work. Bagaimana Allah mencipta. Bukan dalam Kejadian 1 ayat yang ke-1. Boleh teman-teman di atas terima kasih sudah membantu. Lebih baik di teman-teman di atas yang membantu ya. Terima kasih. Kalau ada terlambat saya tinggal bilang next. Terima kasih, terima kasih. Kejadian 1 ayat ke-1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, ini adalah ayat menjadi titik tolak segala sesuatu. Ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita melihat segala sesuatu, saya sering kali balik lagi dalam Kejadian, balik lagi dalam Kejadian. Kita ingin mengerti Allah, kita balik lagi dalam Kejadian. Kita ingin mengerti manusia, kita balik lagi dalam Kejadian. Kita ingin mengerti alam sekitar, kita balik dalam Kejadian. Kita ingin mengerti tujuan-tujuan yang lebih utama, kita balik dalam Kejadian. Kejadian 1 itu luar biasa. Kejadian 2, Kejadian 3 itu luar biasa. Segala banyak teolog yang kembali lagi ke ayat itu untuk melihat sebenarnya apa sih awalnya, apa sih, bagaimana sih tujuan Allah dan lain sebagainya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di dalam God's work ini saya membaginya menjadi 3 bagian. Kita akan belajar apa yang gereja ajarkan tentang penciptaan. Yang pertama adalah creatio ex nihilo. Yaitu penciptaan, mencipta dari ketiadaan. Ini yang gereja percaya. Ini doktrin, ini ajaran gereja. Bahwa Allah mencipta dari ketiadaan. Manusia tidak pernah memiliki pengalaman ini. Kita tidak pernah punya pengalaman ini, saudara. Jadi memang ini agak di luar kemampuan nalar kita. Bagaimana menciptakan sesuatu yang dari tidak ada. Nah, kita belajar sedikit ya, karena bulan Oktober ini kan doktrin. Wayahna ya rada mikir sedikit, rada tenang sedikit, lalu bisa fokus ya. Kita tidak pernah punya pengalaman untuk mencipta. Kita taunya adalah menggubah lagu, tahu saudara? Ada lagu, ada kata-katanya sudah tersedia, ada nada-nadanya sudah tersedia, lalu kita gubah. Lalu kita susun-susun di dalamnya. Bukan dari sesuatu yang kosong, tetapi sesuatu yang ada, kita punya resource-nya, lalu kita kumpulkan, lalu kita gubah. Itu mungkin dalam kehidupan kita. Kita membangun, saya juga orang pembangunan, tidak mungkin saya tidak ada pasir. Kalau tidak ada pasir saya tidak bisa membangun. Jadi perlu ada pasir dulu. Saya juga tidak menciptakan pasir. Hei pasir, jadilah. Jadi pasir tidak ada dalam kehidupan saya. Semuanya sudah ada, lalu saya membangun. Ya, jadi tidak pernah ada dalam ketika pembangunan, wah Pak terima insinyurnya, sarjana eksentrik. Kenapa? Karena dia creatio ex nihilo. Oh nggak ada, nggak mungkin. Saya membangun dari sesuatu yang sudah ada. Kita bisa merangkai bunga, merangkai segala sesuatu. Kita bisa mendesain karena sudah terpikir lalu kita mendesain seperti itu. Ketika saya mendesain ini juga ada sesuatu yang sudah ada dalam pikiran saya, lalu saya keluarkan kembali, gitu ya. Itu mendesain, mengkomposisi, menggagas ide, berkarya, berinovasi. Nah, penciptaan bukan mengatur ulang sesuatu yang sudah ada, melainkan menghadirkan semesta dari ketiadaan. Pernah lihat tukang sulap? Jadi burung, ada burung, dan ininya nggak ada di tangannya. Lalu jadi ada api seperti itu, seolah-olah dari tiada menjadi ada. Seolah-olah seperti itu. Nah Tuhan menciptakan semesta ini bukan dari bahan-bahan yang sudah ada. Ada metana, ada gas, ada natrium, ada uranium, ada besi, lalu dikumpulkan tidak ada. Tidak ada metana, tidak ada natrium, tidak ada uranium, tidak ada besi, tidak ada mangan, tidak ada apa-apa. Lalu Allah menciptakan. Nah itulah penciptaan. Mungkin sedikit pernah mendengar hal seperti ini. Mungkin baru kali ini juga mendengar hal seperti ini. Penciptaan itu bukan remeh-temeh. Penciptaan itu agung, luar biasa. Sejauh ini manusia sudah mengetahui tentang DNA. Ya, ada protein, ada asam amino, ada sel. Kita menyebutnya sebagai building block of life. Itu adalah blok untuk membangun kehidupan. Manusia sudah mengetahui. Sel pertama itu ada asam amino, ada protein, ada sel di dalamnya. Lalu dari situlah terjadi kehidupan.
Nah, manusia tidak bisa menciptakan asam amino. Manusia tidak bisa menciptakan protein dari ketiadaan. Jangankan menghidupkan, menciptakan, mengadakan itu juga. Manusia tidak bisa melakukan itu. Manusia hanya bisa mengetahui saja. Untuk mengadakan protein, manusia tidak mampu. Semesta yang dicipta oleh Allah menyatakan bahwa kuasa Allah itu mutlak. Jadi penciptaan ini menyatakan bahwa ialah sumber segala sesuatu semesta ini. Kalau kita melihatnya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi enteng. Enggak enteng, saudara. Dia menciptakan dari ketiadaan. Dia menciptakan dari yang nihil menjadi ada. Masukkan pelan-pelan dalam pikiran saudara. Allah menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Bagaimana dengan saya nanti menciptakan itu? Yang pertama, creatio ex nihilo. Allah menciptakan dari ketiadaan. Yang kedua, ciptaan terpisah dari Allah. Nah, ini juga penting saudara. Ini juga harus dipegang sama orang-orang Kristen, sama anak-anak Tuhan. Kita belajar bahwa pencipta, saya pencipta, dengan ciptaannya itu terpisah. Tidak ada bagian saya yang masuk ke dalam dia, terlebih bagian dia masuk ke dalam saya. Tidak ada. Bentuk dan rupa boleh, tetapi tidak ada bagian dari Allah yang masuk kepada manusia. Hati-hati, nanti ke depan kita akan ketemu dengan ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Nanti kita ke depan ketemu dengan hal-hal yang menyimpang, karena menganggap bahwa mungkin di tempat lain mungkin ada Tuhan-Tuhan kecil. Kita dianggapnya sebagai Tuhan-Tuhan kecil. Tidak demikian, walaupun di dalam Alkitab dikatakan bahwa engkau adalah Tuhan, ada tertulis seperti itu, tapi bukan maksudnya seperti itu. Kita menjadi anak Allah sebagai orang yang melakukan kehendak Allah, bukan anaknya persis anaknya. Karena pencipta dengan ciptaan itu terpisah. Ada beberapa pandangan tentang penciptaan. Ada panteisme, ada panenteisme, ada teisme. Sedikit berpikir ya Bapak Ibu, sedikit. Panteisme dikatakan bahwa alam adalah Allah. Pan itu semua, theos itu Allah. Jadi alam ini adalah Allah. Ada yang seperti itu, namanya panteisme. Maka orang ada yang menyembah alam. Ada yang menyembah Tuhan kita adalah semesta ini. Pernah mendengar, biarlah semesta yang menyatukan kita. Nah, hati-hati saudara. Apa itu maksudnya semesta? Biarlah semesta berbicara. Nah, panteisme itu, hati-hati. Biarlah semesta yang membuat kita bertemu dalam perjodohan yang indah ini. Hati-hati. Alam terpisah dari penciptanya. Kita tidak menganut panteisme bahwa alam adalah Allah, bukan. Atau ada yang panenteisme, alam di dalam Allah, tetapi Allah lebih besar daripada alam. Kenapa ada yang agama menyembah matahari? Benar saudara, bahwa matahari adalah Allah, itu adalah panenteisme. Dia menganggap Allah pencipta dengan ciptaannya itu ada bagian di dalamnya. Maka kita madhab ke timur tiap pagi, lalu sujud menyembah matahari gitu, ngadap ke timur. Tapi nanti sore agak belok ke barat gitu ya. Siang-siang tengadah, lihat kan jam 12. Kita tidak melakukan seperti itu. Firman Tuhan melarang kita menyembah alam. Karena ciptaan terpisah dari penciptanya. Kita percaya dengan teisme. Allah menciptakan alam. Alam tidak sama dengan Allah. Hati-hati, ada banyak idiom-idiom, ada banyak quote-quote yang tersebar di dalam internet, di dalam YouTube dan lain sebagainya. Ada yang terkandung seperti ini, hati-hati. Ya, biarlah tadinya semesta. Sepertinya semesta adalah sebuah pribadi. Kalau semesta adalah pribadi, jangan-jangan dia adalah pribadi yang luar biasa di atas semuanya ini. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Ini ada sedikit-sedikit mungkin seperti itu. Bahkan saya pun seringkali ngejok dengan teman-teman gitu. Wah, mungkin semesta tidak sedang mendukung kita hari ini. Di dalamnya ada unsur seperti ini. Hati-hati. Ya, jadi doktrin yang kedua yang kita pelajari pagi hari ini adalah ciptaan terpisah daripada Allah. Alkitab mengajarkan bahwa ciptaan bukan keluar dari esensi Tuhan. Bukan. Allah tidak pernah mengeluarkan sesuatu dari dirinya lalu membuat ciptaan itu. Ada sesuatu yang berkurang dari Allah lalu diberikan kepada ciptaan itu, tidak pernah. Tidak pernah seperti itu. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu.
Kalau Allah mencipta dari bagian dirinya, berarti ciptaan sama hakikatnya dengan sang pencipta. Benar? Kalau kita disebut Allah kecil, mungkin pernah mendengar di luar sana ya. Kita di gereja kita tidak ada seperti itu. Allah kecil, engkau adalah Allah kecil. Karena engkau diciptakan dari Allah, mungkin seperti itu. Itu sesat. Itu tidak, Alkitab tidak mengajarkan demikian. Jadi kita bukan panteisme, kita juga bukan panenteisme. Alkitab melarang manusia menyembah alam. Walau ketika melihat alam kita terkagum akan keindahannya. Namun kita sadar bahwa keindahan alam itu bukan berasal dari dirinya. Tetapi dari penciptanya. Ya, jadi kalau kita melihat, waduh alam yang begitu indahnya, kita ingatnya Tuhan. Jangan ingat alamnya, luar biasa pada alam, jangan puji alamnya. Puji sang pencipta alam itu. Lalu bagaimana dengan manusia, ciptaan yang terhebat itu. Ciptaan yang luar biasa itu. Yang ketiga, keunikan penciptaan manusia. Nah saudara, memang manusia diciptakan dengan cara yang berbeda. Kejadian 2 ayat 7. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Itu terjemahan baru 2 ya kalau saya menuliskannya. Nah, Tuhan mencipta manusia, mempersiapkannya, memberikan keunikan dan memberikan martabat. Tidak ada satupun yang tidak berguna. Hembusan Allah di sana membentuk manusia dan menghembuskan nafasnya itu bukan berarti ada nafas Allah yang pindah kepada kita, bukan. Bukan karena manusia terpisah daripada Allah. Tetapi hembusan nafas itu adalah memberikan kehidupan di dalamnya. Kalau nafas itu adalah nafas Allah, lalu Allah menjadi kekurangan nafas karena diberikan kepada manusia. Tidak demikian. Tidak demikian. Allah tetap utuh. Ketika sebelum ada penciptaan ini Allah utuh. Lalu setelah ada penciptaan ini Allah tidak berkurang setitik pun untuk ciptaannya, untuk semesta ini. Dia tetap utuh, dia tetap ada seperti mana dia ada sebelumnya. Dia yang mengelola, dia yang menciptakan. Tetapi ciptaan itu tidak mengurangi hakikatnya, tidak mengurangi esensinya, tidak mengurangi bagian daripada dirinya. Dia tetap utuh. Manusia dan ciptaan lainnya terpisah daripada Allah. Walaupun manusia diciptakan dengan unik karena Allah menghembuskan kehidupan itu dalam hidung manusia, bukan berarti ada bagian Allah masuk ke dalam manusia. Bukan demikian. Manusia juga tetap terpisah daripada Allah. Tapi kenapa Allah memberikan hal seperti itu? Allah sedang membangun sebuah harkat yang berbeda kepada manusia. Kepada hewan dan kepada tumbuhan Allah tidak melakukan itu. Kenapa? Karena manusia diberikan harkat yang berbeda dari ciptaan lainnya. Itulah keunikan kita. Allah yang memberikan harkat itu, Allah yang memberikan tanda kutip keagungan itu kepada manusia dibanding dengan ciptaan lainnya. Kita diciptakan dengan benar-benar unik dan mendapatkan privilege, perbedaan. Perbedaannya di apa? Di harkatnya. Saat ini manusia selalu diruntuhkan oleh si jahat dengan perasaan rendah diri. Kalau kita melihat ada yang sakit-sakit, mental illness dan lain sebagainya, itu sedang perusakan martabat manusia. Kenapa ada orang-orang yang merasa bahwa aduh saya ada mental illness, ada sesuatu yang sakit dalam mental saya, itu sedang dirusak oleh iblis. Kenapa iblis melakukan itu? Karena sesungguhnya manusia bermartabat di hadapan Tuhan. Maka iblis melakukan itu, si jahat melakukan itu. Budaya manusia juga menggerus kita untuk terus senantiasa menjadi rendah diri. Pekerjaan kita membuat kita jadi rendah diri, benar? Kalau ditanya, kalau reunian ditanya, sekarang bisnisnya apa? Ya gitulah, goser-goser tanah. Ya gitulah adalah kerjaan mah. Kenapa? Kenapa harus malu? Karena pekerjaan kita. Benar? Kita menjadi malu karena pekerjaan kita. Kita menjadi malu karena gender, karena perempuan lemah dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada juga kita menjadi terkotak-kotak karena usia. Wah, geus kolot, geus teu bisa nanaon gitu ya. Yang Tuhan juga tahu diri, jadi pendiam di rumah, gak terlalu banyak berbicara dan lain sebagainya. Martabatnya dirusakkan di kotak-kotak sama iblisnya itu. Belum lagi dengan kemampuan finansial kita. Kita selalu minder kalau ketemu dengan orang super kaya, benar gak? Jujur saudara, jujur. Ketemu dengan orang yang kaya, ini pejabat.
Berapa minggu yang lalu saya ketemu dengan pejabat bupati. Semua orang menjadi rikuh. Saya ke Jawa Tengah dan ketemu dengan bupati di sana. Semua orang jadi rikuh karena jabatannya. Karena orang menghormati jabatannya itu. Nah, dunia dan sistemnya mengkotak-kotakan. Saya bukan berarti kalau gitu dengan bupati jangan hormat. Bukan itu ya. Bukan itu. Tetapi secukupnya lah kita menghormati karena memang beliau adalah pejabat tinggi dan membuat keputusan. Bahwa kehidupannya akan mempengaruhi kehidupan saya. Betul itu. Tetapi sebagai manusia di hadapan Allah kita sama semuanya. Kalau kita melihatnya banyak sekali hidup kita merasa jadi tidak layak. Karena apa? Karena banyak hal. Berapa hari yang lalu saya follow seseorang di Instagram. Dia, saya lupa namanya. Dia keliling kota lalu dia ketemu dengan ada tukang daging di pasar. Ada tukang kopi keliling, ada tukang pemungut, bukan mungut sampah, mungut botol, seperti itu botol plastik lah. Tapi ini kebanyakan aki-aki gitu ya, udah berewokan, udah tua, udah putih semuanya. Lalu dia samperin, lalu dia katakan, mau gak di makeover, kata dia, sekali untuk dipakein baju. Saya gak tahu siapa namanya, lupa, saya udah follow tapi namanya Hese gitu ya. Nanti cari sendiri aja. Nah, si pemulung ini, si aki-aki pemulung itu dibawa ke salon, mukanya di makeover lah, ting di naon ya, pokoknya mah digunting rambutnya, dicuci rambutnya, digunting perlente, dikasih kacamata yang bagus, hitam dikasih kaos yang rapi, pakai sepatu, pakai pantofel, dikasih jaket gitu, lalu bergaya ngespoho itu bahwa adalah aki-aki itulah pemulung, saudara. Nah, orang ini berusaha untuk menyatakan bahwa harkat martabat manusia itu bisa tertipu loh dengan penampilan. Dia pemulung tapi dia punya foto luar biasa. Oh, kayak old money gitu ya, kayak old money ini orang kaya zaman lama ini, aki-aki ini gitu. Hanya dengan penampilan saja maka harkat martabat manusia sekarang ini tampak lebih tinggi atau tampak lebih rendah. Tetapi firman Tuhan katakan semua orang dalam harkat yang sama di hadapan Tuhan. Karena semua orang mendapatkan kehidupan yang sama dari Allah. Maka jangan ada lagi orang yang rendah diri di tempat ini. Jangan juga orang yang merendahkan orang lain di tempat ini. Semua orang berharkat sama. Kesadaran akan bahwa harkat itu datang daripada Tuhan. Penciptaan. Ketika kita mengetahui tentang penciptaan, berarti kita menghargai bahwa Tuhan memberikan harkat dalam kehidupan kita. Biasa saja ketemu dengan orang seperti apapun, biasa saja. Karena di hadapan Tuhan, kita menjadi sama di hadapan Dia. Hiduplah dengan kesadaran bahwa Allah mengasihimu sebagai ciptaan unik yang bermartabat. Itu penciptaan yang pertama ya. Tadi apa? Bagaimana Allah mencipta dari ketiadaan. Manusia terpisah, ciptaan terpisah daripada Allah. Kemudian manusia diciptakan dengan unik. Yang kedua, God's glory. Ciptaan menceritakan kemuliaan Allah. Mazmur 19 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala menyatakan perbuatan tangannya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala menyatakan perbuatan tangannya. Ketika saya mempersiapkan, saya nanya-nanya sama Gatot. Kalau kita nonton MU sepak bola ya, ibu-ibu yang suka sepak bola pasti tahu MU. Ibu-ibu ya, bapak-bapak. Kalau kita melihat MU main, sebenarnya dia sedang merepresentasikan apa? Gatot bilang, dia merepresentasikan klub. Oh ya, dia tidak merepresentasikan pelatih, dia merepresentasikan pelatih. Hanya pelatih? Tidak, tentu saja. Karena yang membeli adalah manajer-manajer di atasnya. Oh, merepresentasikan apa? Merepresentasikan keuangan klub itu. Ya. Terus merepresentasikan segala macam dari MU-nya, dari 11 orang yang bertanding itu di lapangan, kita bisa melihat ada latar belakang di belakangnya. Entah itu pelatihnya, entah itu manajernya, entah itu klubnya, entah itu keuangannya, entah itu kerapihannya dan lain sebagainya. Nah, langit menceritakan kemuliaan Allah. Kalau kita melihat langit, harusnya kita melihat bahwa yang indah ini sedang merepresentasikan di baliknya itu. Kalau kita melihat alam itu bukan hanya sekedar indahnya saja. Tetapi alam adalah saksi yang bersuara
tanpa kata-kata. Nah ini quote saudara. Saksi yang bersuara tanpa kata-kata. Mungkin di rumah juga ada ya kayak gitu ya. Apakah suami saya sayang sama saya? Mungkin dia melayani istrinya. Tanpa kata-kata, tanpa bilang bahwa, "Ma, I love you." Mungkin gak ada. Najis, jangan ngomong itu. Mungkin banyak keluarga yang seperti itu. Gak mau ngomong love, garing lah. Terus ngomong love-lovean. Pokoknya nama transferan gede aja. Atau ibu-ibu yang menyatakan gak pernah sayang sama papahnya. "Pap, I love you." Gak pernah kayak gitu. Tapi ya makang. Ya naon, bari rada dialungkeun seeutik kesannya teh cuek gitu ya. Kesannya cuek padahal dia sedang menyaksikan cintanya tanpa kata-kata. Nah alam seperti itu, walaupun alam juga tidak pernah memberikan keindahan dengan dialungkan ke wajah kita, nggak pernah. Alam tidak pernah lakukan seperti itu, tidak yang dilakukan oleh istri-istri dan bapak-bapak di rumah. Alam menceritakan keindahannya itu, dia bersaksi tanpa kata-kata tentang Allah, tentang betapa hebatnya Allah kita. Harusnya keindahan itu menimbulkan kekaguman, benar saudara? Benar, karena tanpa kekaguman tidak muncul kalau kita tidak melihat sesuatu. Benar, kita akan melihat sesuatu dulu, kita menikmati lalu kagum. Wah indah, foto, upload ke Instagram. Terus kita yang di rumah juga, aduh bener indahnya, hebatnya, aduh bagus indah kieu. Tapi kadang-kadang kita nggak mikir gitu ya, aduh jauh kaditunya, sabaraha kaditu naik naonnya kaditu, benar saudara ya. Kita tidak lihat. Ini ada di Bukit Bromo misalnya, di puncak Bromo, betapa indahnya, luar biasa, ada kabut. Bahkan dia berdiri di atas kabut, seperti negeri di atas awan, seperti itu. Harusnya kan kita mengagumi, luar biasa ya, kenapa Tuhan menciptakan awan lebih bawah lagi dari tempat orang bisa berdiri. Kita gak pernah mikir gitu, kita mikirnya naik naon kaditu, sabaraha kaditu, beunghar si ieunya bisa ulin kadinya. Gitu yang kita mikir saudara ya. Nah harusnya tidak seperti itu, kita harusnya melihatnya bahwa ada yang luar biasa. Kok bisa ya Tuhan melukis alam dengan demikian indahnya. Kekaguman itu disematkan Tuhan dalam diri kita. Saya tidak tahu apakah kucing dilihatkan, ayo kucing kita ke Bromo. Lalu kucing ngiung, indah sekali, tidak ada kayaknya. Kucing ketika di Bromo apa yang dia cari? Ikan asin, dia gelisah, gak ada cat food. Kekaguman itu disematkan kepada manusia. Setahu saya hanya manusia yang bisa menikmati kekaguman. Setahu saya. Saya tidak pernah mendengar kucing bilang sama saya juga kagum, saya belum pernah dengar. Kalau sudah pernah mencerita sama saya nanti ya. Kekaguman itu disematkan dalam manusia. Lalu pertanyaannya, untuk apa kekaguman itu? Saudara, kalau saudara kagum, saudara menikmati. Ada sesuatu yang dipuaskan. Benar ibu-ibu, kalau ibu-ibu main, ini KKW kan banyak ya. Main pergi kemana gitu ya, lihat kemana dulu pernah ke gunung gak ya? Kayak KKW gak pernah ke gunung juga ya. Ya bolehlah ke tempat wisata. Ketika melihat itu kita kagum, aduh enak. Ayo duduk di sini, duduk menikmati apa? Melihat puncak bukit di atas gunung itu. Langit yang biru, lalu duduk, tarik nafas, istirahat, benar? Kita istirahat sebentar situ, melihat, aduh bagus ya, sepi. Bapak-bapak mungkin ada KKP yang mau ikut juga, aduh enak ya sepi, gak kayak di rumah gandeng pisan. Enak ya, rest. Kekaguman itu membuat kita rest, membuat kita istirahat, membuat kita belajar menikmatinya. Kita dirancang untuk mengkonsumsi itu. Mana ada kucing, saya nggak tahu ya kucing karena saya ada sama kucing. Terus apakah kucing bengong? Apakah ketika dia bengong dia menikmati keindahan itu? Atau dia sedang berpikir, mana orang yang mau ngasih cat food itu? Kok nggak muncul-muncul? Apakah dia berpikir seperti itu? Tapi rasanya manusia ketika melihat keindahan itu, dia menikmati, dia menghisap itu. Dia membuat itu menjadi tempat istirahatnya. Menjadi tempat untuk bisa menikmati, untuk bisa mengkonsumsinya. Manusia dirancang untuk mengkonsumsi dan menikmati kekaguman. Saudara, itu yang unik dari manusia. Kenapa kita sering pengen main? Mulai hari ini ibu-ibu akan lebih rewel lagi pada suami. Mari kita menikmati alam semesta. Mulai ngajak main sekeluarga, tapi tidak apa-apa, memang main itu bagus.
rest. Tapi tidak berhenti di situ. Kita akan melihat bahwa alam mengarahkan pada Sang Pencipta. Saya ada video sedikit, boleh di-play di atas. Manusia dengan alam saling membutuhkan. Hubungannya tidak selalu berupa eksploitasi. Tetapi manusia bisa menyatu dan rest dengan ekosistem, dengan alam. Kekaguman memuaskan perasaan, juga membawa ketenangan jiwa. Lihat betapa luar biasanya Allah menciptakan ini. Saya sampai mengumpulkan ada 18, ini wallpaper di Bing saudara ya. Kalau saudara ikut Bing pasti saudara tahu saya ini wallpaper di Bing. Tapi lihat bagaimana Allah melukiskan. Bagaimana Allah menciptakan makhluk-makhluk yang luar biasa. Dan kita manusia bisa menikmatinya. Kekaguman harusnya mengarahkan perhatian manusia pada sumber pembuat kekaguman itu. Tetapi dosa manusia selalu membuat berlawanan. Kita tahu bahwa dosa manusia bahkan menjadi perlawanan dari kita sebetulnya harus bisa mengagumi tempat-tempat ini. Saya tidak tahu berapa dari saudara yang keliling dunia yang menikmati alam ini. Ya, terima kasih. Seharusnya ketika kita menikmati alam, kita makin dekat kepada Tuhan. Kita makin hormat kepada Tuhan. Kecuali kalau kucing tadi, dia nongkrong di atas Bromo dan dia tidak mendapati makna terbesar dari kehidupannya ketika dia mendapat kesempatan untuk menikmati alam itu. Kita manusia adalah orang yang bisa menikmati Tuhan melalui alam itu. Alam menceritakan itu dalam kehidupan kita. Jadi main salah nggak? Tentu saja tidak. Main itu bagus, main itu bisa rest, bisa mengagumi alam itu. Tetapi tidak berhenti di situ. Kita harus belajar, makin tahu tentang alam, kita harusnya makin hormat kepada Tuhan. Nah sekarang kan enggak. Makin banyak kita keliling dunia, kita makin sombong. Kita makin enggak dekat sama Tuhan. Benar atau benar? Benar. Makin sering kita keliling dunia, makin penuh Instagram kita. Cuman itu aja, hidupnya berubah? Tidak. Nah ini yang salah. Harusnya orang yang keliling dunia makin hormat pada Allah. Orang yang keliling dunia harusnya makin dekat pada Allah. Orang yang keliling dunia harusnya makin rohani lah gitu. Kalau saudara keliling dunia, saudara nggak makin rohani, ada yang salah dari hidup saudara ketika menikmati alam itu. Alam itu tidak membawa kekaguman saudara mengarahkan kepada Allah. Apakah kita menyadari hal itu? Atau kita justru sibuk menikmati dunia artifisial buatan manusia? Jika kita bisa melihat manusia sebagai ciptaan yang menceritakan kemuliaan Allah, akankah kita merendahkan manusia? Tadi kan setiap manusia punya harkat. Lalu kita melihat yang kedua, ketika kita diciptakan betapa luar biasanya, betapa hebatnya. Harusnya kita juga kagum. Kalau kita kagum dengan puncak-puncak bukit, dengan langit yang biru, harusnya kita juga kagum dengan manusia. Saudara boleh lihat kiri kanan saudara, betapa mengagumkannya dia. Benar? Coba dilihat kiri kanan. Saudara cukup kagum gak? Luar biasa orang ini. Orang ini pintar. Orang ini luar biasa. Orang ini penyayang. Orang ini baik hati. Benar. Orang ini murah hati. Orang ini panjang sabar. Orang yang di sebelah saya itu begitu menyenangkan. Tapi jarang. Gitu ya. Lebih seringnya yang keluar yang jelek. Saudara, dia adalah ciptaan Tuhan. Kalau tadi tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan martabat saudara, maka sekarang kebalikannya. Saudara pun tidak bisa merendahkan martabat orang lain. Karena dia pun diciptakan dengan penuh martabat. Kalau kita berhasil melihat keindahan Allah melukis dan kita menghormati Allah, harusnya ketika kita melihat sebelah kita juga menghormati betapa luar biasa ya. Dia dilukis dengan Allah. Dengan luar biasa. Kita hormat juga dengan dia. Kita mengerti bahwa dia juga memiliki kelemahan dan dosa. Sama seperti saya pun yang berdosa. Tetapi dosa itu tidak menghancurkan martabat. Martabat yang Allah ciptakan itu tidak menjadi hilang begitu saja. Harusnya tetap
martabat itu ada dalam ciptaan-ciptaan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, God's plan. Tujuan Allah menciptakan. Saya sengaja simpan di belakang karena saya pengen ada yang menanjak di belakang. Ini yang penting ketika kenapa Allah mencipta semesta ini. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Kristus yang telah Engkau utus. Tujuan kita adalah mengenal Allah satu-satunya. Yang benar itu, kita mengenal Allah. Allah yang tadi saya katakan hal terbesar dalam hidup manusia, Allah menyatakan hidup dirinya kepada manusia melalui ciptaan dan lain sebagainya. Allah menginginkan relasi dengan manusia. Kenapa Allah menciptakan? Karena Allah ingin supaya kita memiliki relasi untuk mengenal Dia. Saudara perlu diketahui, Allah tidak kekurangan apapun, Dia utuh. Ketika Dia menciptakan manusia, Dia pun utuh. Ketika Allah menginginkan relasi, bukan berarti Allah membutuhkan relasi. Allah dalam Tritunggal itu sudah memiliki relasi yang utuh. Tetapi kasih kemurahannya ingin memberikan kepada ciptaannya untuk memiliki relasi lagi. Kadang-kadang kita dikatakan bahwa begitu besar kasihnya, Allah tergila-gila dengan manusia. Allah menginginkan manusia seolah-olah Allah tidak bisa hidup tanpa manusia. Tidak demikian. Allah sudah utuh, Allah tidak memerlukan ciptaannya. Termasuk Allah tidak memerlukan manusia sama sekali. Dia utuh. Tetapi ketika Dia menciptakan manusia, Dia ingin berelasi dengan manusia. Dia karuniakan itu kepada manusia untuk bisa mengenal Dia. Jadi keberadaan kita bukan karena kebutuhan Allah. Allah tidak membutuhkan apa-apa dengan kita. Allah sama sekali tidak membutuhkan apa-apa di dalam kita. Ini para pelayan Tuhan, bahkan para pelayan juga harus tahu bahwa Allah tidak membutuhkan kita sama sekali. Allah sudah utuh. Tetapi Allah berkarunia untuk memberikan supaya kita berelasi. Manusia dengan gambar Allah punya kapasitas istimewa untuk mengenal Dia. Karena Allah sudah penuh, kasih-Nya meluber keluar kepada manusia. Relasi dengan ciptaan bukan soal kebutuhan, tapi soal anugerah. Ia mau berbagi kehidupannya. Saudara tahu dengan cerita anak bungsu? Nih dilihat, ketika bapak berlari, ketika anak bungsu yang habis-habisan kucel luar biasa. Lihat di belakang bapak itu jauh rumahnya. Artinya bapak itu berlari cukup jauh meninggalkan rumahnya untuk menyambut manusia. Nah, hati-hati, kita seringkali terkecoh. Seolah-olah, tadi kan saya katakan bahwa Allah utuh, Allah tidak memerlukan manusia. Tetapi dalam ilustrasi ini, seolah-olah bapak memerlukan anaknya. Tidak. Ilustrasi ini sedang menceritakan tentang kasih Allah kepada ciptaannya. Allah tidak membutuhkan manusia sama sekali. Penekanannya bukan pada kekurangan Allah, tetapi Allah sedang menyingkapkan hatinya kepada manusia. Hati-hati kalau ketika kita melihat perumpamaan ini. Seolah-olah ini perumpamaan itu full. Kita berdosa, kita meninggalkan Tuhan. Tenang. Nanti Tuhan akan kejar kita. Tidak. Allah tidak membutuhkan kita. Jangan bermain-main dengan Tuhan dan melalui ilustrasi ini ya. Melalui ilustrasi ini kita melihat bahwa Allah membutuhkan kita. Tidak. Allah tidak membutuhkan kita. Tetapi ini ekspresi hatinya Tuhan yang diperlihatkan melalui perumpamaan ini. Bapa tidak bergantung kepada anaknya. Tetapi ia sangat rindu memulihkan hubungan dengan anaknya. Jadi ketika Bapa berlari, Bapa merindukan adalah hubungan dengan manusia dikembalikan. Gambaran Bapa yang berlari sengaja dipakai Yesus untuk menunjukkan betapa radikalnya kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Allah tidak membutuhkan kita. Sama sekali Allah tidak membutuhkan kita. Kita yang membutuhkan Allah. Maka kitalah yang perlu berubah
bukan Allah yang berubah. Hati-hati dengan pujian tadi. Aku percaya bahwa Allah tidak pernah gagal. Percaya. Gagal yang mana nih? Gagal tujuan saya atau gagal tujuan Allah? Allah tidak pernah gagal dengan tujuannya. Tidak ada hubungan dengan Allah tidak pernah gagal dengan tujuan saya. Enggak. Allah tidak pernah gagal dengan tujuan Allah. Manusia bukan sesuatu yang begitu besar yang harus merubahkan kehidupan kehidupan Allah. Tidak seperti itu. Allah mau berelasi dengan manusia karena kasihnya kepada kita. Karena begitu melubernya kasih Allah kepada kita. Allah tidak membutuhkan kita untuk menjadi utuh. Kitalah yang membutuhkan Ia supaya kita utuh. Maukah saudara kembali kepada Dia saat ini? Kalau saudara teringat dengan perumpamaan tentang anak yang hilang tadi, mari kembali, larilah kepada Tuhan. Yang terakhir, segala ciptaan bagi Sang Pencipta. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu untuk Allah. Kalau tadi saya katakan tentang meta narasi, tentang cerita Tuhan, maka itu adalah segala sesuatu tentang Tuhan. Kita terlalu menganggap bahwa menjadi pusat kehidupan, pusat segala sesuatu adalah hidup saya. Tidak. Mulai siang hari ini, kita akan mengubah pikiran kita. Yang menjadi pusat segala sesuatu adalah Allah. Maka saya mau masuk dalam rencananya Tuhan, terlibat di dalamnya untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ingat, ketika kita hendak melakukan ini, hendak melakukan itu, hendak membuka ini, hendak membuka itu, tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang rencanamu bisa tergenapi melalui bisnis saya? Apa yang rencanamu bisa tanda kutip dibantu? Yang selaras Tuhan, bisnisku, keluargaku yang selaras dengan kehendak. Tanya Tuhan itu. Bukan buka bisnis lalu bertanya, Tuhan ini bukan. Kita terlalu receh. Yang utama Tuhan, bisnis kita, hidup kita, keluarga kita. Bukan yang utama. Yang utama adalah kehendak Allah, tujuan Allah. Roma 11:36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagaimana dengan studi kita? Bagaimana dengan pekerjaan kita? Bagaimana dengan kantor kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan toko kita? Bagaimana dengan bisnis kita? Bagaimana dengan gelar kita? Bagaimana dengan jabatan kita? Bagaimana dengan tujuan-tujuan lain dalam kehidupan kita? Tujuan akhir dari khotbah ini, saudara, kita bukan pusat kehidupan. Dialah pusat kehidupan. Dia yang awal, Dia yang menciptakan. Sampai nanti Dia yang akhir, Dia akan menyelesaikan semuanya. Saudara, kiranya kesadaran tentang penciptaan menolong kita memahami bahwa hidup ini bukan kebetulan. Kita bisa belajar mengenai maksud Allah di balik semua kehidupan ini. Untuk apa Dia mengerjakan semuanya itu? Dia ingin supaya kita mengubah cara hidup kita. Kita mengubah bobot kehidupan kita. Kita mengubah etika kehidupan kita. Kita mengubah diri kita menjadi semakin selaras dengan kehendak Allah. Cari tahu kehendak Allah. Cari tahu kehendak Allah tentang keluarga. Cari tahu kehendak Allah tentang anak. Cari tahu kehendak Allah tentang segala sesuatu. Cari tahu kehendak Allah tentang kehidupan kita. Kiranya ini akan membuat hidup kita menyembah pada penyembahan yang benar. Arah penyembahan kita benar. Hidup kita bukan bukan tujuan untuk penyembahan kita. Kesuksesan kita bukan tujuan penyembahan kita. Kita menyembah kepada Allah. Allah yang benar. Kesimpulan saudara. Yang pertama, penciptaan menyatakan bahwa Allah berdaulat. Creatio ex nihilo, dari tidak ada. Manusia tidak mampu. Tidak ada satu ciptaan pun yang mampu melakukan seperti yang Allah lakukan. Dia menciptakan dari ketiadaan. 2, ciptaan adalah saksi kebesaran Tuhan. Kalau saudara sekarang main keluar, kalau saudara sedang wisata, sedang main ke luar negeri dan lain sebagainya, sadari bahwa itu adalah saksi bahwa Allah luar biasa. Keluar negeri,
doa, mengucap syukur sama Tuhan. Nonton ini, nonton itu, lihat ini, lihat itu. Nyembah Tuhan di sana. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar. Terima kasih untuk kesempatan ini. Yang ketiga, di dalam kasih-Nya yang begitu besar, kita menyadari bahwa segala kemuliaan bagi Allah. Ya, bukan bagi kita. Amin saudara, tentang penciptaan. Minggu depan akan lebih seru lagi. Ya, lebih seru lagi tentang penyertaan pemeliharaan Allah. Bu Evelyn, ya, dikasih beban sama saya. Minggu depan lebih ramai lagi khotbahnya. Maaf saya kasih beban dia lebih besar. Tetapi kita tahu kita belajar dari karya-karya Tuhan. Kita akan mendapatkan banyak hal yang bisa mengubahkan kehidupan kita untuk semakin selaras kepada Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup ini. Biarlah siang hari ini Tuhan kami menyadari bahwa Allah mencipta dengan begitu agung. Karena Engkau sendiri yang agung. Dari keagungan itu kami belajar Tuhan. Supaya hidup kami semakin selaras dengan kehendak-Mu. Semakin selaras dengan tujuan Engkau atas semua ciptaan semesta ini. Terima kasih kami yang adalah debu Tuhan. Lemah Tuhan, terbatas Tuhan. Tetapi Engkau begitu mengasihi kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Mari ikuti audisi atau open casting untuk Anda yang mau melayani dalam film Natal 2025 berjudul Burden, audisi atau open casting. Akan diadakan pada tanggal 12 Oktober 2025 pukul 11.30. Anda bisa mendaftarkan diri Anda dari sekarang melalui WhatsApp ke 082 11630731 atau menghubungi Saudara Gatot. Tuhan Yesus memberkati. Kita hidup di tengah banjir iklan, diskon, tren, dan tekanan gengsi. Tanpa sadar, banyak orang Kristen terjerat. Belanja bukan lagi soal kebutuhan, tapi soal identitas, rasa takut ketinggalan, bahkan cara meningkatkan citra diri. Lalu bagaimana seharusnya sikap orang Kristen dalam berbelanja? Biblical Night pada bulan Oktober akan membahas tentang gengsi konsumerisme. Pertemuan ini akan diadakan pada Kamis, 16 Oktober 2025, pukul 19.00 sampai 20.30, melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, kita sudah bersama-sama mendengar firman Tuhan yang judul bulan ini adalah karya-karya Allah. Ya, dan ini satu hal sampai minggu keempat itu bersambung dan kita bisa melihat dan makin kita mengerti Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha agung, yang luar biasa. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang bagi semua saudara yang hadir pada pagi hari ini. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, harap saudara nggak usah berdiri ya, angkat tangan aja. Nanti pengurus akan berikan sesuatu pada saudara. Silakan, ada saudara? Di atas, di bawah. Baik. Nah, kalau saudara mungkin malu untuk angkat tangan sekarang. Ya, nanti minggu depan bisa angkat tangan. Ya. Baik, kedua, saudara-saudara, saya perhatikan di hal-hal program yang sudah
rancangkan oleh Komisariat Pengajaran untuk kita semua, supaya kita makin mengenal, iman kita makin bertumbuh, makin dewasa dalam Tuhan. Melalui program-program yang sudah disiapkan dan saudara sudah tahu semua. Baik itu Biblical Night, baik itu Pastor Corner, baik itu Spiritual Life dan sebagainya. Dan juga kegiatan doa pagi. Kalau saya lihat akhir-akhir ini jumlah yang mengikuti. Jadi pada saat itu, ya, pada saat itu. Jadi bukan 2 atau 3 hari setelah itu, itu udah ratusan ya. Tapi pada saat itu kelihatannya naik, saudara. Makin banyak yang mengikuti, baik Biblical Night-nya, baik Pastor Corner-nya, baik doa pagi. Doa pagi itu selalu hari Sabtu pagi dan Minggu pagi. Dan Senin pagi. Sabtu pagi, Senin pagi. Dimulai jam 5. Ya, saudara cuma tinggal buka gadget saudara. Saudara masuk link yang sudah diberikan. Dan kita saling berdoa bersama-sama. Saling mendoakan. Puji Tuhan saudara. Dan saya lihat bagaimana makin banyak saudara mengikuti program atau kegiatan-kegiatan ini. Dan kita lihat, kami boleh melihat bagaimana kerohanian saudara, jemaat makin dewasa dalam Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang sudah bulan Oktober. Dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Desember. Di mana kita tahu itu kegiatannya padat sekali. Mari kita berdoa mulai sekarang supaya semua kegiatan yang dipersiapkan. Seperti tadi saudara, bagi saudara yang mau ikut atau menjadi aktor, aktris di dalam film yang akan diadakan, diputar pada akhir tahun. Saudara bisa mendaftarkan diri dan bisa bersama-sama untuk mempersiapkan film ini atau kegiatan akhir tahun. Ya. Mari kita berdoa ya. Karena kita tahu bersama-sama kegiatan akhir tahun itu melibatkan banyak saudara. Ya, satu kegiatan itu banyak karena memang kegiatannya banyak juga. Oleh sebab itu kita berdoa supaya ada kesehatian dan apa yang dihasilkan itu boleh memuliakan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari saudara kita akan mengakhiri kebaktian kita pagi hari ini. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal sehingga selesai dengan pertolongan Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan melalui puji-pujian yang dibawakan oleh tim Praise and Worship. Dan juga firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan. Mari Tuhan supaya semuanya itu kami bukan hanya mengerti tapi kami mau lakukan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur atas berkat Tuhan yang begitu besar menyertai hidup kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Terima kasih juga Engkau sudah berikan kepada kami semua sehingga kami boleh memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam minggu yang baru. Berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menyertai hidup kami semua. Baik kami secara pribadi, keluarga kami. Usaha kami, pekerjaan kami. Dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Tuhan. Engkau senantiasa menyertai hidup kami. Kami percaya Tuhan. Sebentar kami akan pulang berpisah satu yang lain. Engkau hentar kami semua sampai ke tempat kami masing-masing. Dengan pertolongan Tuhan. Percaya Tuhan Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi juru selamat kami yang hidup.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Mari ikuti audisi atau open casting untuk Anda yang mau melayani dalam film Natal 2025 berjudul Burden, audisi atau open casting. Akan diadakan pada tanggal 12 Oktober 2025 pukul 11.30. Anda bisa mendaftarkan diri Anda dari sekarang melalui WhatsApp ke 082 11630731 atau menghubungi Saudara Gatot. Tuhan Yesus memberkati. Kita hidup di tengah banjir iklan, diskon, tren, dan tekanan gengsi. Tanpa sadar, banyak orang Kristen terjerat. Belanja bukan lagi soal kebutuhan, tapi soal identitas, rasa takut ketinggalan, bahkan cara meningkatkan citra diri. Lalu bagaimana seharusnya sikap orang Kristen dalam berbelanja? Biblical Night pada bulan Oktober akan membahas tentang gengsi konsumerisme. Pertemuan ini akan diadakan pada Kamis, 16 Oktober 2025, pukul 19.00 sampai 20.30 melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.